Seruput ilmunya, nyalakan kreativitasmu. Creative Minority Satya Wacana. Seruput ilmunya, kita makin berani maju. Creative Minority Satya Wacana. Hai Indonesia dan Creative Minority dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Linda Mahastanti di acara podcast kita yang baru, Ngopi. Apa itu Ngopi? Ngopi adalah ngobrol pintar, inovasi. Seruput ilmunya, nyalakan kreativitasmu. Hari ini Ngopi ada di sesi kita yang pertama gitu ya. Kita mau membahas hal-hal terkait dengan ide-ide kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh Civitas Akademika UKSW supaya hasil-hasil riset kita dan inovasi kita tidak hanya berhenti di ruang diskusi, tidak hanya berhenti di ruang publikasi, tapi juga bisa bermanfaat dan berguna untuk negeri ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas terkait dengan isu yang saat ini lagi populer. Mungkin di antara kalian saat ini sudah mulai khawatir dengan adanya lonjakan harga BBM. Banyak orang kemudian bertanya-tanya, apakah ini sesaat saja terjadinya atau justru akan berlangsung untuk jangka waktu lama? Termasuk saya juga salah satu orang yang saat ini lagi bimbang. Apakah saya akan mempertahankan moda transportasi dengan bahan bakar minyak atau BBM atau saya mau beralih ke moda transportasi baru yang menggunakan sumber energi dari baterai? Hari ini UKSW memberikan solusinya untuk kalian yang di sana yang masih resah terkait hal itu karena kita akan mengundang salah satu profesor kita yang paling kece dan paling keren di sini dari Fakultas Teknologi dan Informasi dan beliau ini sudah sangat banyak belajar gitu ya dan hasil-hasil risetnya terkait dengan baterai listrik ini melalui smart fast charging begitu ya. The one and only kita panggilkan langsung Mas Kristoko. Halo. Halo semua. Iya, ini nih beliau nih, Mas Kristoko. Ini kelihatannya banyak fansnya loh di sini nih Mas Kristoko nih. Ini 1.000 fans di sini langsung menyambut gitu ya. Fansnya cowok semua ya Mbak Linda? Fansnya cowok semua. Okay. Ada satu fun facts nih yang belum pernah Mas Kristoko juga dengarkan. Ini baru pertama kali saya ngomong di podcast ini begitu ya. Pertama kali ketemu tuh intens paling enggak itu tahun 2022. Ya waktu itu karena kita lagi concern pengen dua-dua akhir, karena kita pengen concern ngembangin inovasi dan riset yang ada di UKSW ini gitu ya. Kemudian Mas Kristoko ini salah satu orang yang meyakinkan saya gitu ya untuk bisa bersama-sama mengembangkan riset dan inovasi yang ada di UKSW. Kemudian walaupun setelah itu lu ninggalin gue nih, aduh kamu ninggalin saya ini gak tanggung jawab nih ya. Tapi gak apa-apa loh, podcast ini nih keren banget karena perdana langsung beliau mau support kita, luar biasa. Dia tetap support kita. Tepuk tangan lagi nih fansnya mana nih ya. Oke. Nah, saya nih kenal beliau pertama kali nih ya teman-teman ya, takut banget karena gaya bahasa beliau waktu bicara pertama kali saya ibaratin kayak Dokter Tirta tuh. Oh, peng-peng ya? Iya, pinter gitu ya, energik, tapi kalau ngobrol kadang ngegas-ngegas gitu ya. Nah, pertama kali ketemu sama beliau, saya takut banget. Sampai kemudian kolega saya bilang, nggak apa-apa, emang gaya bicaranya gitu. Nah, mau penasaran? Ngulik-ngulik dengan Prof. Kristoko? Selain risetnya, kita akan bahas dulu terkait dengan siapa dia Prof. Kristoko ini. Gimana, Mas Kristoko? Halo, Mbak Linda. Oke ya, sehat nih? Luar biasa dong Aktivitasnya hari ini. terakhir ngapain nih? Ya, jadi saya selain mengajar, jadi saya pengajar di FTI UKSW ya. Saya ngajar S1 TI, SI, kemudian S2 Sistem Informasi. Juga kami punya doktor ya, doktor ilmu komputer. Selain itu ya, di lain sisi akademis, saya juga hobinya riding ya. Saya suka motoran, ya. Kemudian tentunya saya juga karena mulai usia nih Mbak Linda ya, walaupun orang bilang saya lebih muda 20 tahun ya dari aslinya. Tapi memang lebih muda kok. Iya, ya. Oke. Tetapi saya juga hobi goes ya. Hobi Jadi goes. saya hobi olahraga, terutama yang kardio begitu ya. Oke. Itu Mbak Linda. Ini saya nih penasaran nih, karena beliau ini sudah sampai ke jenjang akademis yang paling tinggi, yaitu profesor gitu ya. Kan profesor tuh kelihatannya orangnya selalu nerd gitu ya. Pandangan orang nih, selalu riset terus begitu. Nah, kebetulan yang saya lihat, ini Mas Kristoko sangat konsisten sekali dengan bidang TI gitu. Yang pertama yang saya tanyakan, emang dari kecil ya suka ngulik-ngulik masalah teknologi informasi? Ya, oke. Jadi saya memang terlihat ya, kalau pemandu bakat ya, talent scouting gitu saya
memang dari SMP Aha. itu udah terlihat, bahkan di rumah saya membuka jasa servis ya. Jasa servis, Iya. jasa servis apa tuh? Servisnya servis terima bongkar tapi tidak terima pasang, Mbak Linda. Iya, iya. Jadi saya semua perangkat elektronik di rumah itu Aha. 80%-nya udah saya rusak gitu ya. Tapi bisa diperbaiki kan? Tidak, Oh, tidak. masalahnya. Iya. Jadi ya karena ketertarikan tadi ya, Oke. suka ngoprek. Mhm. Kemudian juga bukan hanya elektronik ya, tapi sepeda yang dibelikan di saya itu juga saya bongkar, pasang Dari kecil ya, seperti itu. suka Jadi seperti itu. iya, jadi dari kecil saya sudah senang ya. Artinya ada passion begitu kalau kata-kata zaman sekarang untuk ya ngulik-ngulik ke arah yang sifatnya elektronik maupun non elektronik gitu, Mbak Linda. Oke, jadi rasa penasaran itu untuk membongkar pasang barang Iya, dan iya. kawan-kawannya itu udah dimulai dari kecil begitu ya? Betul. Oke. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi nih Mas Ristoko, kita mau tanya. Tadi kan Ya. sudah dikatain juga ke teman-teman bahwa saya tuh punya hobi yang lain. Kenapa kok hobinya itu motoran? Oke. Jadi pada dasarnya saya kan suka ya atau hobi untuk pergi ke alam yang memiliki pemandangan yang bagus, Oke. ya kan? Kalau kita pergi ke lokasi tertentu, kemudian kita memakai kendaraan roda 4 kan ada beberapa yang tidak bisa kita akses. Oke. Sehingga bermula dari situ saya kemudian mengumpulkan beberapa motor ya. Sekarang lagi hobi nih yang dua tak ya. Motor-motor yang kalau orang bilang untuk fogging ya karena mengeluarkan asap itu ya. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan beberapa motor dan saya pakai untuk touring dengan teman-teman begitu ceritanya. Hobinya unik juga nih. Kapan-kapan ini fansnya di sini diajak tuh motoran gitu ya. Oh iya, boleh nih. Ini di sini Tuh. kayaknya ada yang hobi motor juga nih ya. Iya banyak tuh. Wah, itu yang paling Banyak pojok tuh, itu yang ya. paling pojok suka motoran tuh. Nah mungkin karena itu juga ya Mas Ristoko akhirnya punya ide gitu ya. Ini motor ini kan selama ini kita pakainya kan masih pakai bahan bakar minyak ya atau BBM ya. Nah itu juga yang membuat kemudian terinspirasi untuk bagaimana membuat smart charging ini. Apakah seperti itu Mas Ristoko? Betul. Tadi kan kalau kita bicara motor 2 tak, itu kan selain boros oli, juga boros BBM, Mbak Linda. BBM, oke ya. Betul. Dengan adanya konflik yang tidak menentu ini, dan prediksi dari pemerintah kan mengatakan bahwa ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga saya berpikir nih, gimana kalau orang-orang yang hobinya sama dengan saya, tapi ya mungkin tidak seberuntung kita begitu ya. Nah itu maka saya mulai berpikir bahwa ini saatnya UKSW berkontribusi pada masyarakat. Ini kan Kemendikbudristek kan mengatakan berdampak kan. Betul. Makanya saya mulai 4 tahun terakhir ini mulai mengembangkan charging ya, yang khususnya untuk electric vehicles kayak gitu, Mbak Linda. Oh oke, menarik ini menarik. Yeah. Soalnya gini nih Mas Ristoko, banyak orang tuh masih bingung banyak mitos-mitos gitu loh tentang motor listrik ataupun mobil listrik gitu ya. Nah sekarang kita bahas mitosnya dulu. Oke. Karena kebanyakan kita itu mau pindah gitu ya teman-teman ya, mau pindah dari yang konvensional pakai bahan bakar ke yang bersifat baterai, itu masih banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kita. Keraguan gitu. dan ketakutan ya, Mbak dan Linda. ketakutannya itu. Betul, Nah betul. kita tanya dulu nih ke pakarnya ya, ke Mas Ristoko. Ya. Ini ada beberapa mitos yang ingin saya tanyakan. Sebelum Oke. nanti kita ngulik lebih dalam terkait dengan smart fast charging-nya yang hasil risetnya Mas Ristoko ya. Ya. Yang pertama ini, kalau kita itu ngecas. Bayangan saya tuh kan Ngecas. kayak ngecas HP nih Mas Ristoko ya. Ngecas Oke. HP. Kadang-kadang tuh lupa tuh. Malamnya kita cas, semalaman tuh kita cas. Terus nanti HP-nya bisa bengkak nggak apa ya? Ngomongnya HP bengkak gitu ya. HP-nya menggelembung, Iya, iya. menggelembung. Oke. Itu benar atau fakta? Fakta atau mitos? Oke, jadi teman-teman juga ya, ini untuk pengetahuan kita juga bahwa istilahnya ngecharge yang kita biarkan ya Mbak ya, sampai mungkin semalaman kita tidur kita biarkan, nah itu fakta jika akan ada nanti pada suatu saat itu degradasi baterai. Oke. Walaupun itu tidak terjadi dalam 1-2 kali kita ngecharge selama full ya, atau seharian atau belasan atau puluhan jam. Tapi makin lama baterai itu rentan dengan yang namanya panas, Mbak Linda. Oke. Sehingga sebuah niscaya atau fakta bahwa baterai itu akan terdegradasi. Terdegradasi Gitu. ini artinya dia akan rusak gitu ya, pelan-pelan begitu ya? Betul, minimal performanya akan turun, Mbak.
yang janjinya misalnya 100 gimana? kilometer, kemudian ketika kita rutin melakukan overcharge ya, Oke. itu bisa jadi tinggal 90, kemudian berkurang lagi jadi 80, Oke. dan saya akan jadi 50 bahkan 40%. Oke, berarti yang ini fakta ya. Fakta. Jadi nggak boleh kita ngecas malam-malam, terus ketiduran, terus-terusan gitu ya Mas? Ya, nggak boleh terlalu sering ya. Nggak boleh terlalu Kalau satu sering dua ya, kali oke. masih oke. Oke, Ya. yang berikutnya nih, fakta atau mitos. Kalau diterjang banjir, kan sepemahaman saya nih, Ya. kalau kita ngomong baterai, ini bahayanya kan kalau kena air tuh kan. Kalau Ya. kena air bisa konslet atau macam-macamnya. Nah ini pertanyaannya, kalau kita keterjang banjir gitu ya, kira-kira baterainya itu bakal bisa rusak atau meledak nggak sih? Gitu. Oke, itu adalah mitos. Oh, ini mitos ya. Mitos Oke. ya. Karena pabrikan baterai itu sudah memperhitungkan dengan sangat presisi bahwa baterai ini ketika sudah dijual ke market itu harus yang namanya aman. Oke. Yang kedua harus namanya tahan pada air ataupun banjir. Oke. Ya, jadi itu mitos. Tetapi tetap ada yang namanya batasan. Ya, Batasannya tidak gimana? boleh kita nerjang banjir, kemudian kita berhenti atau stuck di situ selama berjam-jam berhari-hari. Itu tetap saja akan ada kebocoran ya. Artinya kerusakan kecil akan terjadi, tapi itu tidak serta-merta. Kalau kita hanya misalnya nerjang banjir, kemudian udah lepas, itu sangat aman. Ya. Kemudian yang kedua, Berarti kalau mobilnya di rumah nih Mas, Oke. terus rumahnya kebanjiran, Ya. terus mobilnya nggak kemana-mana bisa rusak tuh si mobil. nah kalau dalam waktu tertentu karena ada batasan dari pabrik tadi, itu ada kemungkinan akan terjadi kerusakan. Seperti itu. Tapi kalau nerjang aja nggak masalah. nerjang aja nggak masalah ya. Itu. Kemudian kalau kena hujan juga Mbak Linda, nggak masalah juga. Oke. Ya. Jangan takut ya kalau Iya. punya motor listrik, Ya, takutnya konslet hujan, gitu kan berhenti kesetrum semua gitu ya, kesetrum ya. Nggak akan terjadi. Yang kedua batasannya adalah jangan sampai ketika kita punya kendaraan listrik itu kita melakukan oprek sendiri gitu ya. Oke, maksudnya gimana? Misalnya gini, sekarang kan kalau baterai rusak kan sudah ada tuh yang nyervis baterai atau kita ya sok pinter kita melakukan perubahan pada casing ataupun pada tempat baterai. Oke. Nah itu kan sudah nggak dijamin pabrik Mbak. Oh. Artinya niscaya bisa terjadi kebocoran walaupun hanya nerjang banjir yang nggak terlalu tinggi atau hanya terkena hujan deras begitu bisa aja itu rusak. Jadi mitos tadi ya saya jawab ya, tapi ada batasannya. Ada batasannya. Gitu. Iya, Kalau Mbak Linda. nerjang aja mah nggak masalah gitu ya, aman. Aman. Tapi kalau kerendamnya lama sama si air ini baru kena masalah. Terus Ada kalau potensi. udah terendam jangan sampai kita oprek sendiri gitu ya. Wah, jangan sampai Nah, berbahaya berarti sekali. Berbahaya sekali. Terus ngopreknya Betul. kemana? Ke rumahnya Mas Kristoko Wah, mungkin ya. Nanti akan dibetulkan di sana ya. Yang penting biayanya cocok ya. Yang penting biayanya Oke. cocok. Aman ini ambil jualan juga loh di kita di sini ya. Oke, Ya. berikutnya yang ketiga nih, mitos atau fakta ya. Kalau kita nggak pakai nih, itu motor tuh nggak pernah kita pakai atau mobil nggak pernah kita pakai, kita diemin aja di rumah di garasi kita. Ya. Lama-lama itu energinya bisa rusak nggak sih energi di baterai itu kalau nggak pernah kita pakai? Oke, itu adalah fakta ya. Fakta bahwa kalau kita charge baterai, misalnya kondisinya 100%, kemudian kita tinggal di rumah gitu ya, bepergian jauh selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu baterai ada yang namanya self-discharging ya. Self-discharging. Iya, itu Maksudnya gimana dia nih? secara otomatis, baterai ini kan walaupun kita tinggal, tapi ada perangkat-perangkat yang masih dia butuhkan energinya untuk monitoringnya, untuk kipasnya. Jadi tetap akan turun Mbak Linda, turun powernya ya. Jadi yang tadi kita charge 100%, kita tinggal itu akan bisa turun menjadi 95, 90, tergantung lama kita meninggalkan dari kendaraan listrik kita. Oke. Jadi itu fakta ya. Jadi bisa terjadi penurunan penurunan baterai yang tadi kita charge tadi ya 100%, tapi ada penurunan nanti ketika kita tinggal dalam waktu yang lama. Tapi tidak signifikan sekali Mbak Linda. Oke. Gitu. Kalau gini Mas nih misalnya, aku tuh ini termasuk Benar. pengalaman saya, Iya, nggak iya. pernah nih saya pakai gitu ya, nggak pernah saya pakai, saya tinggalin aja di rumah. Iya. Tapi juga nggak pernah aku cas. Ya udah aku Oke. diemin aja tuh di rumah. Itu si baterainya aman atau bisa rusak Mas kalau gitu? tadi- Atau harus walaupun kamu nggak pakai tetap ya, lu harus ngecas kalau lagi baterainya 0 gitu. Oke, tadi kan berarti dua sisi yang berbeda ya. Pertama, apakah dayanya akan berkurang? Itu kan tadi fakta ya, akan berkurang. Tapi ya tidak seagresif kalau BBM ya. Kalau BBM itu kan penguapannya kan lebih tinggi. Lebih tinggi, Kalau itu betul. berkurang tapi tidak. Nah, kalau masalah rusak apa tidaknya,
setiap perangkat elektronik yang kita tidak gunakan dalam jangka waktu lama, pasti akan ada penurunan performa, Mbak Linda. Tidak disarankan untuk tidak digunakan. Jadi kalau nggak digunakan, solusinya apa? Ya dijual aja. Gitu ya. Daripada di rumah ya. Iya kan nggak kepake kan, nggak ada nilai betul, ekonomisnya. betul. Gitu. Jadi ngerti nih ya, daripada lu ngapain beli kalau cuman kamu tongkrongin di rumah gitu ya kan, harusnya dipakai juga gitu. Ya. Nah, ini teman-teman semua yang ada di sana, tadi kita sudah membahas terkait dengan mitos dan fakta untuk pemakaian kendaraan atau mobil yang menggunakan daya listrik nih. Nah, setelah ini kita akan membahas terkait dengan riset yang Mas Christoko lakukan ya. Mas Christoko ini adalah salah satu profesor di UKSW yang risetnya luar biasa sekali gitu ya. Dan riset-riset yang dilakukan oleh Mas Christoko ini hampir rata-rata bisa menggandeng industri kalau yang saya lihat ya. Termasuk salah satunya adalah smart fast charging ini ya. Nah, sebelum masuk ke sana, apa yang membuat Mas Christoko gini, sebagai seorang periset nih, bagaimana kita melihat potensi permasalahan yang ada di masyarakat? Lalu saya sebagai seorang peneliti, saya mau meneliti itu dan saya bisa menggandeng industri dan industri percaya bahwa ini penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu gimana, Mas? Oke. Ya, yang pertama adalah kita harus melakukan riset dengan tema-tema yang memang memiliki urgensi yang sangat tinggi, Mbak Linda. Urgensi itu apa? Ya, problem yang kita akan teliti ini itu benar-benar dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riset ini adalah riset tentang permasalahan yang memang real dialami oleh industri, Mbak Linda. Kalau kita sebutnya DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Mbak Linda, itu adalah riset yang memiliki nilai komersialisasi, jadi bisa dijual. Itu tiga hal itu untuk saya melakukan riset. Berarti kita harus bisa sebagai seorang peneliti ya, kita tidak hanya sekedar melihat jurnal-jurnal dan teori, tetapi kita juga harus bisa melihat di lapangan ini masalahnya apa sih gitu kan ya. Terus kemudian apa solusi yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan kalau ini mau kita komersialisasikan, maka kita juga harus melihat dari sisi industrinya juga gitu kan. Tepat sekali. Ya. Tepat Industri sekali. saat ini butuhnya apa? Kalau match antara kebutuhan yang ada di masyarakat dengan yang ada di industri dan kompetensi dari periset itu baru kita bisa lakukan ketiganya dengan baik begitu ya Mas? Betul sekali. Nah ini menarik nih, smart fast charging. Ini bahasanya kan keren banget, apa ini gitu ya. Bisa nggak Mas dibuat dalam versi lebih sederhana, maksudnya smart fast charging ini apa? Jadi masalah yang saya atasi ya, kita mulai dari masalah ya, adalah di masyarakat kan makin masif ya, terkait dengan penggunaan yang namanya kendaraan listrik. Kemudian dari situ ternyata masalah yang timbul adalah terkait dengan baterai, Mbak Linda. Mbak Linda tahu nggak? Pada sebuah kendaraan listrik, baterai ini baterainya itu kira-kira dari harga mobil 100 juta misalnya. Itu kira-kira harga baterainya berapa, Mbak Linda? Suruh nebak nih? Iya, nebak dulu dong. Harga baterai sebelum dari saya jawab. 100 juta? Betul. Kira-kira berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Harga baterainya berapa? Harganya 100 juta, baterainya harganya 150 juta. Keren ini ya, berarti dijual murah ini. Cerdas sekali nih berarti Masnya ya. Jadi Mbak Linda, harga baterai pada sebuah kendaraan listrik atau perangkat yang menggunakan baterai listrik itu 30-50% dari harga kita belinya, Mbak Linda. Berarti ibarat kata dari total produksi itu 50%-nya itu untuk baterainya sendiri gitu ya? Betul, 30-50%. Maksimalnya. Ya. Semakin tinggi kapasitas dari baterai, itu harganya makin tinggi. Kan sekarang ada tuh yang 1 kali charge ya, kemudian bisa sampai 800 km. Itu pasti harga baterainya sudah 50% dari harga mobilnya. Berarti si baterai ini kayak mesin itu ya, misalnya 200 cc, kalau motor atau mobil kan ada gitu tuh, 200 cc, 1500 cc. Nah kalau mobil atau motor baterai, cc-nya itu tergantung dari kilometernya itu atau gimana Mas? Jadi kalau kita bandingkan dengan cc, bisa tapi mungkin kurang pas ya, tapi lebih kepada daya penyimpanannya. Kalau baterai, betul. Semakin dia bisa menyimpan semakin banyak, sehingga kilometer atau jarak tempuhnya makin panjang, nah itu berarti tadi harga baterainya, teknologinya makin canggih, harga baterainya makin besar.
Bahkan bisa sampai 50% harga mobil. Bisa kita 50% bayangkan ya, separuhnya sendiri baterai. Nah, tadi dari pertanyaan Mbak Ida saya jawab sekarang bahwa dengan harga 50%-nya itu baterai, padahal faktanya sekarang Mbak Linda, motor ataupun mobil itu titik kritisnya pemilik kendaraan listrik karena itu sangat pertama adalah penurunan performa yang klaimnya oleh pabrikan itu 100 kilo ternyata hanya tercapai 80 atau 70 itu sudah 1-2 tahun pemilik mobil sudah merasakan hal seperti itu. Nah ini kan berarti saya melihat adanya gap Mbak Linda bahwa teknologi bahasa kerennya baterai management system ya itu ya belum mapan ya. Nah di situ ada gap, ada celah. Nah saya berkontribusi untuk Mbak Linda kan namanya smart fast charging ya. Selain target saya adalah nge-charge dengan cepat, tetapi tidak asal cepat, tetapi juga tetap dalam konteks memelihara umur baterai atau usia baterai. Performa baterainya dijaga dengan inovasi yang saya kontribusikan ini. Seperti itu. Caranya gimana? Menggunakan smart fast charging ini. Nah, caranya kalau baterai-baterai yang ada sekarang di pasaran itu ya tadi kebanyakan masih kita temukan ya. Klaim dari pabrikan kan kemampuannya 100 km, tapi faktanya itu tergantung penggunaan memang ya, tapi faktanya di bawah itu. Berarti ada ketidakakuratan di situ. Kemudian kedua, sudah ada sistem monitoring untuk charging baterai, tapi faktanya banyak konsumen yang mengalami penurunan performa padahal penggunaannya sudah tepat. Nah, dari situ kemudian timbul ide riset saya kan bidangnya adalah informatika ya, computer science ya. Nah, dari situ saya kemudian merasa bahwa setiap baterai ini kondisinya kan memang berbeda-beda Mbak Linda. Betul ya? Penggunaannya berbeda. Kemudian ada suhunya berbeda, kemudian ya selnya berbeda, kesehatannya berbeda. Nah, saya berkontribusi bahwa ini kan ada data nih, ada data. Nah, data inilah yang kemudian saya olah menggunakan kecerdasan buatan. Kalau bahasa kerennya ya, bahasa teknisnya saya pakai yang namanya deep learning ya. Berdasarkan data histori dari kondisi baterai, saya olah menggunakan deep learning tadi, sehingga saya bisa dengan lebih presisi, Mbak Linda, itu memberikan rekomendasi, ini loh usia baterainya akan masih berapa lama, dengan lebih presisi. Kemudian saya bisa, smartnya adalah baterai saya bisa chargingnya itu menyesuaikan dengan kondisinya, Mbak. Kalau misalnya panas, dia akan cut off misalnya, ya, atau dia akan menurunkan dan seterusnya, nggak lagi fast tapi mode normal. Jadi ini benar-benar perangkat saya ini bisa sangat dinamis menyesuaikan dengan kondisi baterai. Itulah kelebihan dari teknologi saya. Jadi harapannya kalau menggunakan teknologi ini, si baterai itu jadi tahan lama gitu ya. Cara menggunakannya juga lebih efektif dan efisien dengan bantuan AI tadi. Pakainya apa? Deep learning-nya? Deep learning ya. Deep learning ya. Betul sekali. Ini sudah pernah diuji coba kan ya Mas ya? Sudah, tentunya. Terus hasilnya gimana nih? Ya, jadi ini kan teman-teman ya. Jadi ini kan riset tahun kedua yang didanai oleh Commodity Scientech. Programnya kan Hili Riset ya. Di tahun pertama ini sudah kami uji cobakan dengan beberapa merek kendaraan listrik begitu ya. Nah ini akurasinya juga sudah di atas dari charger-charger yang ada di pasaran. Jadi sudah lolos uji lab begitu Mbak Linda. Sudah lolos uji lab. Nah ini yang lainnya nih Mas Mustafa. Kalau tadi kan kita berbicara terkait dengan penggunaan motor sama mobil listrik. Nah, kemarin tuh saya dapat banyak informasi berita juga. Sebetulnya masalah BBM ini juga dirasakan oleh petani ataupun nelayan gitu ya. Kemarin ada berita nelayan mulai protes karena harga solar mulai naik tinggi gitu. Dan langka ya, jangan lupa. Langka, betul sekali, dan langka. Nah, padahal kita di sini kan memang pemerintah mendorong kita untuk tidak lagi secara konvensional. Kalau pertanian kita ngomongnya smart farming dan kawan-kawannya gitu. Nah, teknologi baterai ini bisa juga nggak dipakai oleh para petani-petani dan juga nelayan-nelayan itu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dan pas dengan yang saya lakukan ini, Mbak Linda. Jadi sekarang selain saya membuat smart fast charging untuk electric vehicles ya, terutama motor yang kita gunakan secara umum. Nah ini saya
di riset yang tahun kedua ini saya mulai mengarah ke baterai listrik yang digunakan untuk mendukung smart farming, Mbak Linda. Oh, oke. Betul. Jadi ini Smart nanti farming yang seperti apa? ya, jadi begini, saya memiliki ide, inovasi dan gagasan itu kalau kita bicara tentang pertanian, yang dibutuhkan tadi kan adalah sebuah peralatan pertanian yang tentunya ekonomis, kemudian ya otomatis ada hemat, ada efisien. Tadi Mbak Linda benar. Jadi sekarang dengan adanya traktor misalnya yang pasti pakai solar, kemudian kalau kita lihat petani tembakau ada pemanas, ada gudang tembakau, ada drone. Nah itu semua masih ada kendala terkait dengan bahan bakar ya. Nah di riset yang saya usulkan ini semuanya akan kita konversi menjadi berbasis listrik. Berbasis baterai. Jadi ada namanya electric hand tractor, Mbak Linda. Electric hand tractor. Jadi traktor tangan yang berbasis dengan listrik. Udah pakai listrik, kita konversi seperti itu. Nah, bukan hanya traktor tangannya yang pakai baterai, Mbak Linda, tapi kita sediakan juga environment untuk charger stationnya. Ya. Jadi kita nggak lagi pakai listrik, percuma juga tuh Mbak Linda. Kita misalnya ada kebun, ada di sawah, di situ jauh dari sumber listrik, kan tidak efisien lagi tadi, nggak tercapai tadi hematnya. Jadi tempat nge-charge-nya juga disiapin gitu maksudnya. Tempatnya ada di lokasinya petani bekerja, tapi pakai yang namanya solar cell, solar panel. Oke. Gitu. Jadi ini pakai tenaga matahari juga gitu ya. Berarti ini juga menghemat juga untuk para petaninya ya, karena nggak pakai daya listrik yang harus dibayar ke PLN misalnya gitu ya. Betul. Jadi menjawab sekali, ini bukan hanya petani ya, tapi pemerintah juga akan terbantu ya. Kita mendukung smart energy tadinya Mbak Linda ya. Jadi benar-benar fosil kita tinggalkan. Nanti charger station ini dayanya ngambil dari sinar matahari. Disimpan di situ. Kemudian ya tadi traktor tangannya, kemudian kita charge ya, kita isi di situ. Ya. Kemudian ya udah digunakan. Kalau habis ya tinggal di charge lagi. Nah, seperti itu, Mbak Linda. Wah, ini menarik ya. Jadi sekarang pertanian modern ini memang harus kita lakukan, mau nggak mau ya. Karena kita sebagai sebuah negara kalau pengen maju, lebih efektif dan efisien, harganya lebih murah begitu ya. Kenapa tidak kita coba begitu? Ya, nah, betul sekali. Mas Kristoko, ini ada satu hal lagi. Misalnya nih kalau apapun ya, entah itu yang nanti untuk traktor ataupun untuk yang mobil atau motor gitu. Butuh daya tertentu nggak sih untuk yang smart fast charging ini yang dihasilkan oleh Mas Kristoko? Apakah harus di rumah itu minimal misalnya 1.200 watt ini supaya bisa jalan? Atau bagaimana? Ya, betul. Jadi kalau sekarang umum ya, untuk umum memang kalau kita punya mobil misalnya listrik itu kan butuh daya 4.000 ya. 4.000? 4.000 kalau itu mobil ya. Kemudian kalau motor ya kita masih bisa sih. Kalau motor masih bisa untuk masyarakat yang kalangan biasa begitu ya, itu masih bisa 900. Tapi yang minimal rekomendasinya 1.200 begitu 1.200 ya. Tapi kalau motor kalau mau mendukung fast charging ya memang harus lebih dari itu Mbak Linda. Karena kan fastnya ini kan tentunya butuh voltase yang lebih besar ya untuk itu. Jadi ya kalau motor ya 2.000-an lah. Kalau mobil ya tetaplah 4.000-an gitu, baru fastnya baru bisa aktif gitu Mbak Linda. Jadi teknologi ini akan berjalan dengan infrastruktur minimal adalah daya di rumahnya itu kurang lebihnya 1.500 ke atas itu ya Mas, 1.200 ke atas itu ya? Kalau motor ya. Kalau motor, kalau mobil 4.000 ke atas. 4.000 itu kalau petani tadi kira-kira? Nah kalau petani ini kan kalau petani kan berarti kita hanya mengandalkan dari sinar panel surya tadi. Ya, jadi istilahnya kita pakai solar panel ya. Jadi itu kita kalau kita udah lakukan penelitian ya sudah cukup lah ya, dengan panas beberapa hari itu kita sudah bisa menggerakkan istilahnya, kita udah bisa mengaktifkan smart chargernya gitu. Wah, keren sekali ini ya. Luar biasa ini ya, Creative Minority yang di luar sana. Ini mulai tertarik atau masih ragu-ragu nih ya untuk beli motor listrik, apalagi untuk petani-petani yang nanti tertarik ya
untuk hasil riset ini boleh nanti langsung menghubungi di UKSW begitu. Kita mau kolaborasi. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir nih Mas Kristoko ya, segmen kita yang boleh terakhir. minum dulu nggak ini? Oh boleh, oh iya ini ada iya. minuman dari Gimana tadi nggak ini? disuruh minum ya, ini pajangan aja nih sama. Iya. Nah, minumnya kita harus tos Sambil dulu minum Mas. ya? Kita Oh, harus tos tos. dulu. Tos. Oke, Nah, ya. mari kita minum Minum ya. sama-sama. Ini tadi seruput Mari minum ilmunya ya. ya, seruput ilmunya ini. Ngopi tadi ya? Apa Ngopi, iya, Apa ngobrol kepanjangannya? pintar Ngobrol inovasi. pintar. Wah, Nah, luar jadi harus ngopi biasa. dulu ya. Seruput ilmunya, nyalakan kreativitasmu. Keren, keren. Nah, Oke ya. oke. Udah nggak usah Mas? Udah. Udah ya? Oke, Enak oke, ini oke. kopinya Enak ini. kopinya ya? Oh, enak banget. Enak banget. Iya. Siapa dulu yang buat? Nah, Iya, ini oke. segmen yang terakhir. Ini kita mau melihat, ini kan sudah tahun 2026 ini ya, dan Oke. riset masih berjalan juga kan untuk Ya. perbaikan prototipe dari karya Mas Kristoko tadi. Nah, apa sih targetnya Mas Kristoko untuk tahun ini terkait dengan riset smart fast charging? Oke, target yang pertama Mbak Linda adalah tentunya paten. Oke. Jadi tahun ini kami sudah siapkan dokumen paten. Jadi perangkat yang kami inovasikan itu wajib mendapatkan paten. Setelah itu, setelah paten ya tentunya seiring dengan itu harus mendapatkan sertifikasi layak produksi dari instansi terkait. Oke. Dalam hal ini kami ke PT Sukovindo, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah legalitasnya ini selesai, tentunya ya produk yang saya kreasikan tidak hanya berhenti di lab ya Mbak Linda, tapi harus dapat dimanfaatkan Betul. oleh masyarakat dan diproduksi secara massal oleh industri mitra kami, ya PT Andalan Bangun Buana Baru yang ada di Surabaya. Oke. Gitu targetnya. Berarti kita lindungi dulu hak kekayaan intelektualnya gitu ya, Betul. patennya ketika sudah ada, Ya. siap untuk dikomersialisasikan Ya. melalui PT Sukovindo. PT Komersialis- Andalan Baru ya. PT Andalan Baru. Betul. Baru setelah itu masyarakat bisa menggunakannya gitu Betul, ya. betul sekali. Nah, Ya. jadi teman-teman gitu ya, ditunggu ini launching produk dari UKSW nih ya, terkait dengan smart fast charging. Berikutnya nih Mas Kristoko nih, karena Ya. Mas Kristoko adalah bagian dari creative minority dan bagian dari Ya. UKSW gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang ingin Mas Kristoko sampaikan gitu ya, terkait dengan entah itu dengan riset untuk peneliti-peneliti muda ataupun untuk mahasiswa yang ada di sini dan Oke. masyarakat pada umumnya. Ya. Yang pertama mungkin saya akan fokus dulu ya kita ke calon mahasiswa dulu nih. Oke, ya, boleh. Jadi apa sih UKSW ya? Saya kan pengajar di sini di UKSW ya. Nah, kenapa sih kemudian UKSW begitu ya? Jadi yang pertama ini di UKSW yang Mbak Linda seperti yang kita ketahui ya, itu tidak hanya diajarkan Betul. teori ya, Betul. teori, tetapi mahasiswa kita ajarkan atau kami ajarkan ya, Mbak Linda juga dosen ya, saya ajarkan untuk dapat menghasilkan produk yang menjadi solusi relevan bagi masyarakat, Mbak Linda ya. betul. Jadi inilah value ya atau nilai-nilai yang ditanamkan di mahasiswa kami di UKSW. Jadi ada kebanggaan mahasiswa bahwa kuliah nggak hanya dapat teori saja, nggak hanya di kelas, tapi ternyata ada produk yang memang ini bisa berkontribusi bagi masyarakat, bahkan bisa bernilai jual. Dan riset-riset yang dilakukan oleh Mas Kristoko seperti smart fast charging ini kan juga melibatkan mahasiswa kan ya Mas ya? Betul sekali, kami melibatkan mahasiswa dari FTI sendiri, ada informatika, ada SI, sistem informasi, dan juga ada mahasiswa dari teknik elektro. Jadi kami libatkan kolaborasi seperti itu. Terus yang kedua, pesan untuk mahasiswa ya, mahasiswa kami, mahasiswa kita atau mahasiswa di kampus-kampus yang sedang berusaha keras ini ya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi ya ide sekecil apapun itu harus dieksplor secara mendalam ya. Karena dari ide-ide itulah nantinya akan menjadi sebuah karya-karya besar yang nanti bisa menjadi rekognisi ya, atau bisa menjadi istilahnya sesuatu yang nanti bisa bermanfaat ya, memiliki dampak terhadap masyarakat. Itu sih pesan saya bagi mahasiswa secara umum. Secara umum ya. Secara umum. Ada satu lagi nih Mas, mungkin ini Ya. teman-teman kan kadang kalau kita ngomong masalah inovasi, Ya. kadang-kadang itu kita nggak berani bergerak karena takut gagal.
Duh, gua kalau salah gimana ya gitu Ya, ya. ya. Nah, gimana sih caranya? Saya yakin Mas Kristoko sampai pada tahapan ini Ya. dapat menemukan riset smart fast charging. Itu kan tidak langsung Ya. perfect sempurna jadi seperti ini. Betul. Pasti mengalami proses kegagalan. Ya. Menurut Mas Kristoko, bagaimana caranya kita supaya nggak takut gagal? Karena dari kegagalan itulah proses inovasi itu bisa dilakukan gitu. Oh, pertanyaan yang bagus ya. Jadi betul sekali. Kalau kita sedang, yang pertama kan ada ide dulu ya. Ada ide, kemudian dari ide itu timbul action ya, atau kita melakukan serangkaian percobaan ya untuk menghasilkan ide tadi. Nah, namanya percobaan kan pasti ada dua kemungkinan ya. Ada berhasil, ada gagal ya. Nah, teman-teman yang kalau saya pesan di sini bahwa ya kegagalan ini kan sesuatu yang apa ya, yang akan membuat produk kita itu makin improve ya, makin berkembang ya. Contohnya kalau kita relatekan dengan topik hari ini, dalam menghasilkan smart fast charging ini, berapa banyak baterai yang istilahnya rusak Mbak Linda, konslet Mbak Linda ya. Jadi banyak yang kemudian tidak terpakai, padahal baterai ini kan harganya ya lumayan mahal begitu ya. Tetapi dari pengalaman eksperimen baterai rusak, kita jadi dapat ilmu baru Mbak Linda. Nah, kata kunci yang kedua adalah dengan kegagalan kita malah mendapatkan ilmu yang baru. Betul, bahwa oh kemarin dengan konfigurasi seperti ini rusak, sehingga saya ubah menjadi konfigurasi lain. Wah, ini ternyata aman dan lebih performanya bisa lebih naik. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi jangan takut gagal karena di situ ada ilmu yang nantinya akan membuat gagasan atau karya atau inovasi kita itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Mahasiswanya juga nggak dimarahin dosennya kan kalau gagal kan ya? Oh tentunya enggak. Ya kalau eksperimen ya, namanya eksperimen ini gagal itu kita. Iya kadang-kadang mahasiswa zaman sekarang takut Mas kalau dimarahin gitu ya. Oh iya ya, ada ya juangnya ini ya. Kurang kuat gitu ya. Kurang kuat itu masalahnya. Beda dengan zaman saya dulu ya. Setiap generasi punya cerita katanya gitu ya. Oke, Iya, teman-teman iya. sekalian, tidak terasa kita tadi sudah banyak diskusi ya terkait dengan hasil riset dari Mas Kristoko, smart fast charging begitu. Beliau adalah salah satu periset kita begitu dan tadi sudah sharing-sharing banyak ilmu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih ragu untuk pindah ke motor listrik atau mobil listrik, sekarang sudah mulai banyak belajar ya tadi ya, sudah banyak pengetahuannya. Ternyata ya setiap perubahan itu ada sesuatu hal baru yang kalian perlu pelajari juga gitu. Bagaimana sih memelihara apa tadi baterai listrik dengan baik gitu ya. Lalu kalau menggunakan smart fast charging ini efektivitasnya seperti apa? Tadi kita semua sudah ulas semuanya ada di sini. Nah sebagai penutup terakhir nih Mas, saya pengen mendapatkan satu quote dari Mas Kristoko. Oke. Quote-nya apa nih? Quote-nya, oke ya, quote hari ini ya tadi apa namanya, untuk berhasil ya, untuk kita berhasil dalam segala hal yang kita lakukan ya, kita semua pasti punya yang namanya mimpi ya. Betul. Jadi janganlah takut untuk bermimpi setinggi mungkin ya, karena ya bukan sebuah hal yang mustahil ya. Keniscayaan dari mimpi itu bisa kita raih ya, dengan tentunya dengan usaha, dengan tidak takut gagal, dan juga tentunya yang terakhir dengan kita berdoa ya. Oke. Jadi quote hari ini itu Mbak Linda. Oke, jadi quote-nya bagus sekali ya teman-teman yang ada di sini. Jangan takut untuk bermimpi setinggi mungkin begitu ya. Tapi mimpi aja nggak cukup, kita harus bangun dan membuat rencana untuk menggapai mimpi tersebut. Walaupun gagal nggak masalah, kita bangkit lagi dan kita bisa belajar dari kegagalan itu. Oke, Creative Minority dan teman-teman yang ada di sana, sekian sesi podcast kita yang pertama. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman di luar sana yang tertarik untuk riset-riset yang seperti ini, kita masih punya banyak sekali riset-riset yang keren-keren. Salah satunya adalah smart fast charging. Kalian bisa langsung mendaftarkan atau ngulik di websitenya UKSW dulu begitu ya. Di website UKSW silahkan dilihat. Kalau mau ke FTI juga bisa langsung melihat data di FTI, ada prodi apa saja di FTI. Saya yakin kalian tidak akan
kecewa untuk bergabung dengan UKSW karena di UKSW ini kita memiliki komitmen untuk bisa menghasilkan kreatif minority yang berdampak dan juga bisa memberikan solusi untuk negeri. Sampai jumpa di podcast ngopi selanjutnya, Ngobrol Pintar Inovasi. Dah. Seruput ilmu